Anda tidak Nora, percaya saya mau maksudnya, juga. Nora. Pesundal itu istilah, itu istilah. Bisakah masuk dalam Istilah. kerajaan surga? Iya, Hore. itu istilah untuk digunakan pesundal dan pemungut cukai itu digambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu. Denny, saya mau Aduh, bertanya gimana nih. kau, Nora? Kenapa sih perempuan Sunda istimewa kali ya? Kenapa sih? Kan tadi bilang kenapa Yesus menggambarkan itu? Karena perempuan pesundal itu diibaratkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu maksudnya, Nora. Iya, saya tidak Pemungut cukai pun kayak gitu. Saya tidak tanya makna pesundal yang Itulah satu jawaban Kristen. dua kali. Kenapa kau menantang orang Kristen yang menjawab? Udah ya, Kenapa istimewa stop. kali? Udah selesai, udah aku jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bersundal pada masa mudanya, di sana Iya. susunya dijama-jama. Pertanyaan saya, Iya. ini kalau menghujat Elohim, apakah susu Elohim dijama-jama? Itu diibaratkan, diumpamakan untuk melawan firman Elohim itu diibaratkan pesundal loh, Nora. Pesundal. Loh, di sini kalau menurut KBBI, pesundal itu artinya pelacur, perempuan jalang. Iya, di mana bukan katanya kalau pesundal. pesundal artinya? Di dalam Alkitab, Nora, pesundal itu banyak sekali yang digambarkan. Bukan hanya pesundal pertanyaan saya, Alkitab seperti perempuan ini- Samaria. Tunggu dulu, Nora. Perempuan Samaria yang 5 suaminya. Terlalu panjang, Kak Denny, jangan terlalu panjang. Ya kau kan nggak mengerti sampai ke situ, Nora. Iya, sebentar. Bible ini memaknai kata pesundal, makna luasnya artinya menghujat Elohim. Ini diambil dari kamus mana? Itulah yang kita ringkaskan semua di dalam kitab suci mengenai pesundal-pesundal di zaman Diambil dari mana? bangsa Israel dan sampai hari ini loh, Nora. Digambarkan Pertanyaan pesundal saya tuh itu. begini. Sabar, Nora, aku dulu. Bukan, pakai Digambarkan. data dong. Ya, Tanya kau dulu. dari telepon tuh sama pesundal tuh. Bentar ya. Ya. Diambil dari mana? Maksudnya begini. Ya, ya. Bible memaknai pesundal itu artinya luas, salah satunya menghujat Elohim. Itu dari mana sumbernya? Kan dari katakan, Nora, pesundal itu diibaratkan dengan orang-orang Ya, dari mana yang narasi itu, tidak dari berkenan mana? di hadapan Dari mana? Elohim. Bukan pesundal 5 suaminya, bukan hanya gitu doang, Nora. Pesundal udah saya baca, menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan makna dari pesundal itu adalah perempuan jalang, pelacur. Nah, sekarang yang Kak Denny ngomong, katanya pesundal itu maknanya kalau menurut Bible adalah menghujat Elohim. Itu dari mana sumbernya? Kamusnya dari mana? Ini dia. Ini dari Alkitab semua diambil makna harfiah Alkitab pelacur itu perempuan tunasusila. menuliskannya Dengar dulu. sumbernya dari mana? Paham nggak sih Kak Denny? Iya tahu aku. Dari mana? Tahu. Ini kan urusan kami di Kristen.
kami memaknai bagaimana. Kau kan Islam, nggak sampai lah akalmu ke sini. Kau kan hanya mencari Ini menggoda kesalahan aja, saya, Nora. ini menggoda saya. Ini berarti pesundal ini ya, menggoda saya ini dia. Ini kan di kita ini umat-umat itu diajarin. Begini loh pesundal itu bagaimana nih. Rahab, Yosua 2 ayat 1. Menyebut Rahab sebagai perempuan sundal yang tinggal di tembok kota Jericho. Namun ia menjadi tokoh iman yang menyelamatkan mata-mata Israel. Ya, 1. Tamar, Kejadian 38 ayat 15. Tamar menyamar menjadi perempuan sundal di pinggir jalan untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda. Hukum Taurat, Imamat 21. Tunggu dulu, Denny. Sebentar dulu kau. Jangan dipotong-potong. Sebentar dulu, si Tamar ngapain di pinggir jalan untuk mendapat keturunan? Berarti dia Dan itu bersundal dibilang tadi, Berarti Nora. bersundal itu artinya seorang pelacur. Dengar. Oke. Iya, ada pelacur rohani juga ada loh. Bukan pelacur menjual diri aja. Pelacur rohani itulah kita yang melawan hukum Elohim. Itu pelacur rohani. Dengar, hukum Taurat Imamat 21 ayat 7. Imam dilarang menikahi perempuan yang sundal. Sebentar, Kak Denny. Kalau pelacur Dengar rohani dulu, berarti Nora. laki-lakinya rohani. Sebentar, ini jawabannya Nora, dengar. Rohani. Perumpamaan Yesus Matius 21 ayat 31 sampai 32. Yesus menyebut bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului imam-imam kepala masuk ke dalam kerajaan Elohim jika mereka bertobat. Nah, Jadi kita kenapa Yesus perumpamaan? Kenapa? Ya. Kenapa Yesus membuat perumpamaan itu sebab pesundal yang diduluankan masuk surga? Bukan contohnya entah pencuri, entah pembunuh, Iya, ya kan? kenapa? Itu Iya, makanya menurutmu? jawab kenapa? Karena pesundal itu sering digunakan sebagai sinonim untuk kemurtatan. Itu kemurtatan atau ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan seringkali dikaitkan dengan penyembah berhala. Lah, Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, itu pesundal itu. oke. Pesundal itu. Oke, saya terima. Oke, sekarang kalau memang perempuan sundal, sabar. Kalau perempuan sundal duluan masuk surga karena dia sudah bertobat, kenapa kalian nggak bersundal? Ih, emang kayak otonya si Nora ini. Satu koma enam penonton, 1.600 penonton. Ih, bodoh kali si Nora kalian ini. Yang kalian agung-agungkan ini. Ini Denny, sabar. Tolol kali kau Nora. Sabar. Kau Aduh, jujur botolnya ya. kau Sekarang Nora. Kau jawab jujur. Iya. Yesus mengatakan yang duluan masuk surga seorang pendosa yang bertobat itu siapa? Yang melakukan dosa apa? Bersundal bukan? Ya, iya bersundal dan macam-macam yang Kenapa lain. kau nggak bersundal? Karena bersundal duluan yang masuk surga. Luaknya si Nora ini. Boleh respon Mbak Nora sama Mbak Darni? Ya. Kenapa Tian? Udah pakai BH kok, Dek? Bukan. Pernyataan Mbak Nora dengan jawaban Mbak Darni itu dua-duanya salah jurusan. Karena di Matius Jurusan apa itu, cocoknya? iya Pesundalan. ini di Matius 21 itu ayat 31 dan 32 di situ sudah ada jawabannya. Bukan Ya. hanya perempuan sundal. Nah, siapa Karena ayat 31-nya itu saya baca, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan itu, ada pernyataannya. Jadi ada contoh dari belakangnya, makanya jawabannya ayat 32. Tetapi bukan hanya pesundal. Coba kau baca yang 31-nya dulu. Ya baik. Siapa ayat 31? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Ini makanya ada konteksnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Jawabannya Mbak Nora ada ayat 32. Tunggu dulu, Tian, yang didahulukan. Bukan, makanya Anda berhenti di ayat 31. Sabar, gak usah terlalu panjang dan kali lebar. Di sini bukan gereja. Yang didahulukan oleh Yesus yang masuk ke dalam kerajaan surga, seorang pendosa yang bertobat, siapa? Pemungut cukai dan Iya, wanita. kenapa didahulukan alasannya Mbak Nora? Dan wanita. Bukan, alasannya ayat 32. Saya tidak tanya alasan. Dan Nah, wanita. alasannya ayat 32 Mbak Nora. Kenapa? Ini alasannya sebab ayat 32-nya, makanya kamu cari jawaban. Yang duluan masuk surga siapa, Tian?
Yang mendahului kamu duluan masuk kerajaan Allah siapa Tian katanya? Saya nggak tanya alasan. Itu ayat 32 jawabannya Nora. Ya siapa yang didahulukan menurut Ini Nora ayat 32-nya, makanya menurut Anda menjawab ayat sendiri padahal 31. di ayat itu ada Menurut jawabannya. Ayat 31 kata Jesus Christ yang duluan masuk surga pendosa yang bertobat adalah pemungut cukai dan wanita. Iya, ayat 32-nya Nora, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepadamu. Ya, baca dulu ayat 32 Nora. Apa tidak mau jujur? Wanita Bukan, betul memang Nora, gini Nora. Makanya ayat 32-nya jangan tafsir. Wanita apa Tian? Saya jawab dulu. Menurut ayat 31. Saya tidak punya jawaban Nora, jawabannya di Alkitab. Wanita pelah. Bukan, ayat 32 jawabannya. Nora, Bang Tian. Sabar dulu, Debbie. Makanya ayat 32-nya kenapa pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului? Ayat 32. Wanita pelah. Bukan hanya itu loh Nora. Katanya baca 32 Bukan nggak Nora, jujur, Nora. kau nggak ngerti Sabar loh dulu, Nora. Debbie. Kalian dua di sini sabar ganti-gantian, jangan berebutan tulang, ya. Dikatakan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita apa yang akan mendahului. Jadi dua pendosa ini ketika dia melakukan dosa, dia bertobat, dia duluan yang masuk kerajaan Allah. Itu kata Jesus. Iya, alasannya kenapa Nora ayat 32? Lah, ayat 32-nya kamu potong. Perempuan Sebab apa? Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Duluan masuk dan surga. kamu tidak percaya. Perempuan apa? Perempuan Nora, surga. makanya dikatakan kenapa mendahului, karena orang-orang itu mereka tidak percaya, Pertanyaan tetapi saya, pengunjung sudahkah cukai dan perempuan sundal Kristen percaya, bersundal makanya mereka dan masuk bertobat surga. dan duluan masuk surga? Sudah? Ya gantian lah. Bukan Kamu nggak- sudahkah perempuan Kristen bersundal dan bertobat agar Bukan duluan itu masuk Nora. Katanya di situ kenapa perempuan sundal dan pemungut cukai akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ayat 32 Nora. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan dan kebenaran kepadamu Nora, dan Oke. kamu tidak percaya kepada Oke. dia. Oke, saya Tetapi terima. pemungut Oke, cukai dan saya terima. perempuan sundal Nah, percaya Dia kepadanya. percaya kepadanya, duluan masuk surga. Iya, si Nora Yang tidak duluan masuk surga percaya. kata Yesus adalah perempuan apa? Iya, karena si Nora tidak percaya, sedangkan perempuan sundal dan pemungut cukai percaya, makanya mereka Perempuan masuk sundal. surga. Maju perempuan sundal, ayo perempuan Kristen. Bukan, Nora berarti Iya, lebih aku parah nggak daripada paham, perempuan sundal kalau kayak gitu. Perempuan sundal Yang saja kau dan pemungut ranking cukai sama dia. percaya. Apa saja perempuan sundal itu? Bukan hanya melacur doang. Dengar ya, perempuan sundal itu Nora, itu istilah digunakan untuk menggambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu pesundal. Saya Aduh, tidak kayak mana sih kau, Nora? apa makna perempuan sundal. Intinya kata Jesus Christ, pemungut Is. cukai dan wanita pesundal yang duluan masuk surga daripada pendosa yang lain yang bertobat. Nora, Bersundal Kalau Anda tidak Nora, percaya pemungut maksudnya cukai. Nora. Pesundal itu istilah, itu istilah. Istilah. kerajaan surga. Iya, Hore. itu istilah untuk digunakan pesundal dan pemungut cukai itu digambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu. Denny, saya mau Aduh, bertanya gimana nih. kau Nora? Kenapa sih perempuan sundal istimewa kali ya? Kenapa sih? Kan udah dibilang kenapa Yesus menggambarkan itu? Karena perempuan pesundal itu diibaratkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Itu maksudnya Nora. Iya, saya tidak Pemungut cukai pun kayak gitu. Saya tidak tanya makna pesundal yang Itulah saya jawaban Kristen. dua kali. Kenapa kau menantang orang Kristen yang menjawab? Udah ya, Kenapa isi dua stop. kali? Udah selesai, udah ku jawab ya. Pesundal dan pemungut cukai. Kalian 1.700 penonton. Pesundal dan pemungut cukai yang diibaratkan Yesus itu menggambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Tuhan. Saya tidak Oke. peduli. Oh, berarti yang korup ini Ya kayak udah, suaminya nggak peduli Debbie. kau mampus kau orang. Ini kan Kristen.
Jadi jangan kau pelintir-pelintir Bible kami. Kau seenakmu, kami nggak bisa menyentuh Al-Quranmu, Nora, tolong. Kami nggak boleh, Nora. Cuma bertanya, kenapa perempuan Ya Sunda udah ku jawab. didudukan masuk surga? Sudah ku jawab ya, Nora, sudah ku jawab. Ada kayak gitu perempuan Sunda duluan Pesundal, masuk surga. ini jawaban terakhir. Jangan lagi sampai pagi kita di sini, sampai sore, sampai malam. Pesundal, Nora, dan pemungut cukai digambarkan Yesus, yaitu kepada sistem dunia yang korupsi dan memusuhi Tuhan. Ah, udah tahu kau kan? Bersundal Nah, dosa itu dia. nggak? Bersundal dosa nggak? Dosa lah, namanya korupsi. Membunuh dosa nggak? Ya dosa. Sama lah itu korupsi. Itu pesundal juga termasuk. Iya, mencuri dosa nggak? Pesundal juga itu. Iya, melawan orang tua dosa nggak? Iya, pesundal juga itu dosa. Nah, tapi kenapa dosa pesundal ini yang duluan masuk surga daripada dosa-dosa orang yang lain? Kan sudah dibilang, Nora, digambarkan sistem dunia yang korup dan memusuhi Sistem Tuhan. dunia. Yang 10 hukum itu inilah ini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah batu. Nah, sebentar. Ini Jangan pesundalnya. menyembah. Ya, sabar. Jangan menyembah Itu. nonot pun ada. Ya, dengar Ya. kalian. Tadi kamu membacakan si Tamar berdiri di pinggir jalan bersundal untuk mendapatkan keturunan. Ngapain dia di pinggir jalan untuk mendapatkan keturunan? Kan sudah dibilang bersundal, Nora. Nah, berarti bersundal itu artinya apa? Udah sama itu hukum ke-7 berzina. Nah, berarti bersundal berzina. Kenapa? Makanya dirangkumkan Yesus semua pesundal itu. Sabar. Kenapa perempuan berzina? Kenapa perempuan pelacur yang bertobat yang dikatakan duluan masuk surga? Kenapa? Kenapa nggak Samanya itu, Nora, hanya kau nggak Gimana sampai akalmu sama? ke sana, Gimana nggak boleh? sampai otakmu ke situ, adikku. Kenapa bukannya nggak sampai? Intinya perempuan Udah ya. pelacur kalau bertobat. Jadi sampai kapan kita di sini, Nora? Sampai subuh kita di sini ini aja. Saya telepon dulu ini lokalisasi. Saya akan mengatakan perempuan Sunda yang bertobat duluan masuk surga. Oke lah, ya. Ini jawaban Kristen ya, Nora. Maaf, tolong supaya Tunggu, kita Nora. ini maju lagi. Saya telepon dulu nomor saya sebentar. Tian, kau katanya jangan bersundal dulu kau. Ya, kurang ajar kau. Halo nomboru. Nomboru katanya bersundal aja terus bertobat nanti masuk surga duluan nomboru. Ya nomboru ya. Iya. Aku pun ku telepon dulu, pakai tulangku. Halo tulang, kayak mananya si Nora ini tulang? Udah ku ajari dia. Pesundal itu dikatakan menggambarkan sistem dunia yang korupsi dan memusuhi Tuhan. Tapi si Nora nggak percaya tulang. Kita apakan si Nora ini tulang? Kita pecahkan otaknya ya. Bebal kali dia ya tulang. Oke Nora, selesai ya. Maju lagi. Perempuan Selesai sini. saudara-saudara Kristen ya. Perempuan Sundal yang bertobat dengan pemungut cukai yang bertobat itu didahului masuk surga. Artinya bersundallah kalian. Bertobat kalian, minta ampun. Kau pelesetkan. Kau tukang peleset, kau bibir kau itu Nora. Hati-hati kau nanti datang Yesus. Bahaya kau nanti Nora. Datang Begitu Yesus, cantiknya kau kau nanti yakin? sekarang. Dibuang kau nanti ke neraka itu jadi meleleh lah tubuh kau itu. Derni katanya. Saya sudah mengatakan sembahlah hanya kepada Bapakku. Tuhan langit dan bumi. Kenapa kau sembah kepadaku, Derni? Ayo. Tidak. Nora, si Dearni sudah mengatakan kepada kau yang disembah adalah Elohim di dalam wujud Yesus. Wah, sejak Kenapa kapan juga kau Elohim masih disembah? menyembah yang tak kau tahu siapa yang kau Sejak sembah, Nora? Sejak kapan Buanglah Tuhan kau ke neraka, Nora. Kau memang bebal kali otakmu. Enggak kau dengarkan si Dearni Tunjukkan bicara. datanya di mana Tuhan Katanya. bisa menjadi manusia. Tunjukkan data. Di mana Derni katanya Elohim jadi manusia, Derni? Oke. Sudah dikatakan. Kenapa di Al-Qasas 30 Allah berbicara dari sebatang pohon, dari balik pohon? Kenapa? Kenapa enggak dia langsung ngomong? Kok mesti dari balik-balik pohon? Itu. Hebatlah Tuhan kami datang ke bumi. Di Tuhan mana kami yang hebat. Elohim jadi Mesti manusia. dari balik-balik pohon dia ngomong. Ngapain? Loh, mau dari balik mana pun terserah. Masalahnya Berarti lebih hebat lah Tuhan kami. Langsung dia menyatakan diri. Datang ke Abraham, datang ke Ismail. Apa dikatakan? Kau ada Tuhanmu datang kepada para nabi. Kutanya kau dulu. Kau dengar dulu, Derni. Apa dikatakan Bibelmu? Apa? Dikatakan Tuhannya Musa? Tidak ada seorang pun yang dapat hidup memandang wajahku. Nah, beda kalau di Kristen. Memandang Iya. Tuhannya yang mati. Nah, iya kan? Tuhanmu Dalam mati. keadaan manusia yang mati, bukan Tuhan. Buktinya
Tuhan di mana, Nora? Buktinya Tuhan di mana? Di neraka. Tuhan itu di bumi, di tanah membusuk bau bangke, ditunggu 3 hari nggak bangkit-bangkit. Atau sekarang Tuhan Yesusku di surga, hidup kekal selamanya, dan akan berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kau tunjukkan Tuhanmu, Nora. Ada menyediakan tempat Tuhanmu di surga? Nggak ada kan? Kalian dikatakan rakmu mendatangi neraka. Quran surat 19 ayat 71. Rakmu sudah menetapkan engkau mendatangi neraka. Aku itu Yesusku dong yang paten menyediakan tempat di surga. Sabar dulu. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Iya, keadaan manusia. Tuhannya kembali ke surga. Bukan mati bau bangke dia kan? Ada mati bau bangke Yesus. Sabar. Kutanya kau dulu, Nora. Ada mati bau busuk dimakan belatung Yesus. Ada. Sabar. Endingnya yang lebih penting. Sabar dulu, sabarlah. Oke, Jangan silakan. Ya, Ya, silakan. Yang mati di kayu salib Baik. ini gelarnya Tuhan atau bukan? Gelarnya Tuhan. Gelarnya ya Tuhan. Jadi Tuhan yang mati di kayu salib ini yang pernah digebukin dulu, dibonyokin dulu. Iya, pernah diludahi, pernah diarak-arak dia di Israel sana, di Israel itu. Oke. Iya. Saya bandingkan ini ya. Yang Yesus. Ya, saya bandingkan ini. Lebih hina mana? Lebih hina mana? Yang gelar Tuhan atau gelar seorang jenderal? Jenderal tidak pernah digebukin atau Tuhan yang pernah digebukin? Lebih hina mana? Oke, jenderal itu mati bau bangke atau bau busuk, bau buntang? Tanya dulu. Bau bangke nggak jenderal itu kalau mati? Tanya dulu. Tunggu dulu jenderal itu 3 hari. Bau bangke nggak dia? Jenderal itu kau tunggu bau bangke nggak kalau mati? Mayatnya bau buntang, bau busuk. Muntah. Lebih hina Tuhanku mana? Yesus wangi. Sekarang di surga. Mana kau pilih? Semua kalian mana yang kau pilih? Yang bau bangke atau yang wangi di surga sekarang? Mana? Sabar. Biar nih kau lawan, nggak bisa. Kak Derni sabar dulu. Lebih hina mana? Ya, ada manusia yang gelarnya Tuhan, ternyata dia pernah dibonyokin, diludahin, atau ada manusia yang dapat gelarnya seorang jenderal, tetapi ketika di persidangan dia tidak pernah dibonyokin ataupun dipukul, dicambuk, diludahin. Mana yang lebih Oke. hina? Mana? Sekarang jenderal dan yang tadi dibonyokin itu, yang mana yang bau buntang kalau mati? Yang mana? Mana bau buntang? Yang jenderal tadi bau buntang, tinggalnya di tanah, dimakan belatung. Sedangkan ini tadi, walau dalam hidupnya dia dipukuli, dia diludahi, tapi endingnya hidup dan naik ke surga, wangi, semerbak, wangi, bunga paling wangi di dunia ini. Sabar Kak Derni. Aku lebih memilih itu dong. Kak Derni, sabar. Yesus gelarnya Tuhan, pernah dia disidang. Ya. Ferdi Sambo yang mendapatkan gelar jabatan dia seorang jenderal sama-sama juga pernah disidang. Tapi apakah Ferdi Sambo pernah diludahin, dicambuk, dibonyokin? Tidak. Yesus dicambuk, diludahin, dibonyokin pernah. Pertanyaannya, Endingnya? lebih hina yang mana? Gelar Tuhan apa Endingnya jenderal? mana? Hinanya yang mana endingnya? Sambo kalau mati endingnya bau busuk atau bau bangke? Di pengadilan. Sekarang aku tanya dulu, kok nggak apa-apa sih lagi hidup. Endingnya yang perlu, ujung-ujungnya yang penting, ujungnya Yesus hidup dan naik ke surga, wangi dan kerajaan di surga dia, duduk di tahta kemuliaannya. Sedangkan Ferdi Sambo mati bau bangke, bau busuk, dimakan belatung, ditunggu-tunggu 3 hari. Kau tunggulah mayat si Ferdi Sambo itu 3 hari, pasti bau busuk, bau bangke. Hinaan yang bau bangke lah, lebih hina. Oke. Yang wangi lebih dimuliakan. Oke. Nah, itu. Oke, sabar ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, pertanyaan saya, siapakah yang menurunkan dan meminta mayat Yesus? Guru-guru petinggi agama pada saat itu. Siapa Orang namanya? Yahudi. Siapa itu Petra? Yusuf dari Arimatea. Betul. Itulah petinggi agama di Yahudi, Kamu bilang betul. guru-guru, cuman 1 orang namanya Yusuf. Pertanyaan saya, Iya, dia petinggi agama pada zaman itu. sabar, dia saudagar kaya, sabar. Orang sabar. Yahudi. Oke. Nah, terus Yusuf dari Arimatea yang bukan siapa-siapa Yesus yang meminta mayat Yesus. Benar kan?
Yang menurunkan mayat itu Iya, dia kan itu yang meminta. apa? Petinggi Dia agama sama di Yahudi dulu. loh, Dia Nora. nanti nggak baca Bibalmu, Oh, dia ayo kita baca Bible. dia meminta mayat Yesus dan dia menguburkan di tanahnya sendiri, betul? Ya, iya, Nah, iya, iya, iya. Pertanyaan saya, 4.000 dan 5.000 yang dikasih Yesus makan, 12 dikurangi 1, 11 murid Yesus dan ibunya kandungnya sendiri yang bernama Maria serta Maria-Maria yang lain. Kemana mereka ketika Yesus sudah mati? Kenapa bukan mereka yang meminta mayat anaknya? Oke. Nah, pada saat itu yang berhak meminta itulah orang kaya tadi. Nah, itu. Di mana dikatakan berhak? Di mana Mereka dikatakan pun berhak? murid-murid Yesus pada saat itu nggak punya tanah, nggak ada tanahnya. Tapi yang Yusuf dari Arimatea itu orang kaya. Ibunya, Tanya kau. ibunya nyewa rumah. Itu aja pun kau nggak, otakmu nggak nyalar. Sebentar dulu. Kau lah. Sebentar dulu, sebentar. Ketika Nggak ada tanahnya, murid-murid Yesus nggak ada. Kota dari mana Maria nggak punya tanah? Nggak ada. Orang kaya itu yang punya tanah besar. Aturannya itu tempat kuburan mereka. Tapi karena dia menghargai Yesus, dia memberikan tanah itu kepada Yesus. Bayangkan itu. Dengar, Nah, dengar dulu. Itu aja kau nggak tahu. Dengar, Pantas kau keluar dari Kristen. Betul kau rupanya. Sabar dulu, sabar. Hei, kalau Pantas ada- kau keluar dari Kristen. Sabar dulu, sabar. Anak kita, maaf kata, meninggal di luar kota. Siapa yang Iya. mengambil mayatnya pertama, yang menerima jasadnya? Pasti orang tuanya. Benar? Orang tua. Nah, Iya. waktu Yesus disalibkan, apa yang di depan kubur di depan salib Yesus? Maria ibunya kan? Benar? Iya, betul. Nah, waktu Yesus sudah mati, kenapa Maria ibunya tidak mengambil mayat anak? Udah tadi jawabannya. Karena Nah. si Yusuf itu dari Arimatea yang Saya punya dia tanya uang Yusuf, banyak. saya tanya Punya Maria tanah. ibunya Yesus, kenapa bukan dia yang mengambil mayat anaknya? Karena langsung pemuka agama itu yang meminta itu. Jangan langsung pemuka, kenapa bukan ibunya yang Untuk apa itu? mayat? Apa menguatkan imanmu nih itu rupanya? Untuk apa kau tanya itu? Untuk apa itu? Untuk apa? Membuat kesalahan? Kenapa? Nggak guna itu sama kamu umat Kristen. Nggak guna peret itu peret. Nggak penting. Ibunya. Nggak penting itu. Nggak penting. Untuk apa itu kau tanya? Supaya apa? Sekarang ku tanya kau. Kau tanya itu untuk apa, Nora? Jangan Untuk apa kau tanya tidak itu? kenal kalau itu sebenarnya bukan anaknya yang disalib. Mulai kau nipu. mulai lidahmu kau pelintir-pelintir, kau lipat-lipat lidahmu mulai. Ayo, kalian kasih pause sama Sisi Nora, guys. Mulai dia menghujat. Ayo, udah mulai dia memelintir-melintir lidahnya. Udah kau bilang tadi dia nggak kenal dia sama Yesus. Kau Kalau bilang anakmu Mbak Darni, jawabannya untuk Mbak Nora, sabar kenapa? dulu Tian. Anakmu kerja di luar kota. Maaf kata, anakmu meninggal. Otomatis yang menerima mayat anakmu, jasad anakmu dari luar kota ke kotamu pasti kau kan? Iya. Nah, waktu Yesus disalibkan, ibunya itu berada di depan salib Yesus. Waktu Yesus Iya. sudah metong, sudah meninggoy, Iya. kenapa bukan ibunya yang mengambil mayatnya? Oke, ku jawab. Tahu kau, Yesus ini semua itu wanita itu semua yang patuh kepada Elohim itu ibunya Yesus, dan semua saudaranya pada saat itu adalah saudara Yesus. Jadi kalaupun Yusuf itu mau minta, walaupun Maria enggak meminta, sama itu juga saudaranya. Yusuf itu juga saudaranya. Bayangkan itu. Kau ngawur, di mana Yusuf Arimatea mempunyai hubungan saudara dengan Yesus? Semua yang ada di muka bumi ini saudara Yesus. Datanya sama saya Yusuf Arimatea saudara kaya itu adalah hubungan saudara dengan Yesus. Di mana? Dengar, maksudnya saudara Di mana? seperti ini. Kan ditanya, Maksudnya di manakah ibuku? Kan kata Yesus. Apa kata Yesus? Siapa yang menuruti perintah-perintah Saya Elohim, tidak tanya itulah perintah. ibuku. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat Yesus? Kenapa rupanya kalau si Yusuf keberatan kau? Keberatan kau? Kau keberatan? Kau keberatan? Kenapa kau yang keberatan? Orang Kristen tidak keberatan. Kenapa kau keberatan? Kenapa kau keberatan, Nora? Apa keberatanmu? Apa hubunganmu? Kenapa kau keberatan? Maria tidak mengenal dan tidak mau meminta. Ini bukan mayat anakku. Ini bukan Yesus. Di mana datanya Maria tidak mengenal Yesus? Di mana datanya? Sedangkan sewaktu Yesus bangkit dari kuburan pun Yesus mendatangi orang tuanya dan Mana murid-muridnya. tunjukkan datanya dia mendatangi orang tuanya?
Ayo. Waktu Ya kan Yesus datang dia dia tidak ke datang dalam ruangan itu. Kan Di datang mana mereka dia menjumpai. datangi Kan orang datang tuanya? Yesus Di mana? menjumpai murid-muridnya. Di mana? Eh, Mana? bacalah di Alkitab datanya. ini. Tunjukkan datanya di mana Yesus mendatangi ibunya. Ayo. Bukan ibunya, orang-orang itu di sekitar itu. Orang tuanya Murid-muridnya berapa? didatangi. Tentu Maria juga ikut. Sewaktu ke bukit apa? Zaitun. Ikut enggak si Maria? Ikut enggak? Bukit Zaitun waktu Yesus mau naik ke surga. Adakah di situ Maria sama semua murid-muridnya? Saya tidak tanya mau naik. Derni, yang harus kau tanyakan sama pendetamu. Kenapa Ngapain Bunda ditanya? Maria? Sabar. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat Yesus itu satu? Kedua. Enggak perlu ditanya itu. Enggak ada hubungannya, enggak penting. Sabar. Kedua, di mana tunjukkan datanya? Di mana Bunda Maria itu menziarahi kubur Yesus? Tidak pernah. Ibunya tidak pernah datang melayat mendatangi kubur Yesus. Kalau ada tunjukkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama saya. Ketiga, kenapa waktu Yesus bangkit bukan ibunya duluan yang dijumpai dia? Kenapa? Ini anak durhaka atau apa ini? Kenapa? Aku data saja sama saya tunjukkan mulai dengar. dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes keluar. Dengar Nora, Yesus tidak pernah mengatakan orang tuaku di neraka. Enggak pernah ya. Ya, Yesus enggak durhaka. Yesus tak pernah mengatakan orang tuanya di neraka. Enggak pernah. Tunjukkan sama saya. Jangan kau salah, jangan kau bilang Yesus durhaka. Enggak pernah dikatakannya orang tuanya di neraka. Ya, enggak pernah. Saya tidak tanya di neraka. Di mana? Tadi kan kau bilang Yesus itu durhaka, kan kau bilang tadi. Sekarang begini Derni, ketika kau Tapi yang mengatakan ibunya orang tuanya di neraka itu baru durhaka. Kau ini. Mati kau buat. Makan jantung kau buat. tunjukkan data sama saya. Satu. Kenapa bukan Bunda Maria yang meminta mayat anaknya? Itu satu. Kedua, kenapa Bunda Maria tidak mendatangi menziarahi kubur anaknya? Ketiga, kenapa Yesus ketika bangkit bukan ibunya yang pertama didatangi? Tunggu, aku tengok dulu sini. Iya, tengok. Kau ini pertanyaanmu apa? Enggak berbobot. Itu. Pertanyaanmu enggak ada menyelamatkan jiwa, enggak ada. Itu. Karena begini Derni, kalau anak saya keluar kota, kalau dikasih libur sama perusahaan, otomatis dia minta pulang kampung karena ibunya masih hidup. Didatangi ibunya duluan. Nah, ini Yesus bangkit. Tapi bukan datang dia kepada ibunya. Ibu, aku rindu padamu. Itu diam dulu deh. Iya, silakan. Nora gini Nora. Nanti jangan sampai ke telepon mama kau. Kemarin mama kau udah bilang, kenapa nggak kau kasih makan? Gini Nora. Dulu kasih makan dulu babimu. Kan akan ada ayat kan. Jadi ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar menunggu, kata seseorang. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Anak durhaka. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Oh, siapa dia? Sebentar dulu. Bolehkah aku melihat wajahnya dia? Oh, siapa dia? Sebentar dulu. Nah, kata Yesus. Ya Allah. Siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku yang mendengarkan firmanku. Jadi ibunya nggak dengarkan firmannya ya? Ya iyalah, karena dia bukan Tuhan. Artinya, Nora, siapapun kita saudara Kristus, kau juga ibunya Yesus. Jikalau kau mengaku, ya kan? Kau bisa saudaranya. Iya kan, itu kan ayat kan? Mana Derni? Lu diam. Lu pakai BH dulu deh. Lu pakai BH kalau mau nyambung sini. Lu pakai BH. Lu diam aja dia. Nah, gimana Kak Derni? Di mana datanya?
Yesus ketika bangkit langsung menjumpai ibunya? Kenapa ibunya tidak menziarahi kubur anaknya? Jangankan apa ya? Saudara Jawab kita ya. yang meninggal kita Maria. ziarahi. Nih ya, nih. Alkitab mencatat Maria ibu Yesus berada di dekat salib saat Yesus disalibkan. Ya. Yohanes itu ya. Kemungkinan bukan makamkan yang menyebutkan. Nomor bantu dulu si Derni nomor. Ceria di nomor. Ya, dengar. Beberapa tradisi dan teolog berpendapat bahwa Maria ibu Yesus tidak pergi ke makam karena ia sudah percaya perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit. Kau dengar dulu Maria. Kan Yesus sudah ngomong, udah tahu Maria itu Yesus akan bangkit. Atau beberapa berpendapat bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Bunda Maria secara pribadi sehingga ia tidak perlu ke makam. Oke. Injil Matius 27 menyebutkan Maria yang lain bersama Maria Magdalena di depan kubur ada perdebatan apakah ya? Yesus bangkit nggak? Apa? Yesus bangkit nggak? Iya dong, bangkit. Nah, dia jumpai emaknya apa nggak? Ya dia menjumpai murid-muridnya dan semua mereka yang Emaknya bersama nggak dia pada saat itu. Emaknya nggak? Dia itu enggak emaknya seperti kita antara ibu dan ayah dong, anak dong. Weh, kok enak kali? Semua itu keluarganya, itu saudara-saudaranya semua di situ. Maria itu, Taurat yang kelima. Nora. Derni, hukum Taurat kelima apa bunyinya? Iya, hormati orang ayah tuamu. dan ibumu supaya Iya, lanjut lanjut. umurmu. Pertanyaan Iya. saya, ketika dia bangkit, kenapa dia tidak menjumpai ibunya duluan? Karena Maria itu tahu bahwasanya waktu kuburan dulu ya, waktu ke kuburan dulu. Kenapa Maria nggak mendatangi? Tunggu dulu. Kenapa tidak menjumpai Iya. ibunya? Kenapa nggak menjumpai ibunya? Sebentar dulu. Kenapa nggak dijumpai Maria di kubur satu dulu ya? Karena Maria akan tahu akan hidup kembali Yesus. Ya. Yang kedua, kenapa Maria nggak menjumpai langsung? Kenapa Yesus nggak menjumpai langsung Maria? Karena apa? Karena dia itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu akan bertemu kembali. Kan bersama mereka kan? Dan datang Yesus kan? Derni! Itu Derni. Itu Ini ajaran Derni. kasih atau ajaran apa ini? Masa sama orang tua tidak didahulukan dan dia mendahulukan yang lain? Iya loh Nora. Kalau Itu Derni. setelah sudah bangkit Yesus, sudah selesai pekerjaan Maria. Nggak lagi menjadi ibunya lagi. Kau pun kayak mana sih? Dia udah kembali ke asalnya. Loh, dia tidak cari ibunya lagi yang melahirkan dia? Enggak dicari ibunya. Enggak. Wow, anak apa itu namanya? Karena semua wanita ini adalah ibunya. Anak Ya, durhaka. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua wanita-wanita yang setia kepada Tuhan itu ibu-ibunya. Itu Derni. Oh, Itu Derni. apa Raja? Begini. Silakan. Jadi apapun kita jelaskan sama si Nora ini, dia akan kerasukan. Nah, ini contohnya. Dia akan kerasukan, dia tidak akan mampu. Sabar aja. Sabar ya. Nah, ini langsung Sabar aja, di mute. aja. Ketika kita ngomong, Karena kau nggak satu-satu kita, nyambung. Karena kau satu-satu nggak kita dulu. nyambung. Nggak nyambung. Nah, jadi begini ya. Ini saya sedikit lagi ya. Karena saya mau mandi. Karena saya sudah sedih sebenarnya sama Kak Derni. Ternyata ajaran kasih apa kayak gini. Karena isi hati saya begini loh Kak Derni ya. Yesus ini kan dia dilahirkan ini kan tanpa seorang ayah nih. Ibunya dipilih. Ibunya ini kan mendapatkan cercaan, hinaan dari kaumnya, dikatakan dia adalah wanita penjina, ya kan? Harusnya Yesus sedih gitu loh. Ibu saya sudah dihina, dikatakan wanita begini, wanita begitu. Karena waktu itu ibu saya mengandung saya tanpa seorang suami. Hari dia bangkit, dia tidak jumpai orang tuanya. Gimana Derni? Seandainya anakmu di luar kota sana ada dikasih
dikasih libur untuk pulang kampung, dia tidak mau pulang kampung ke kau, dia tidak mau mikirkan kau, kira-kira bagaimana perasaanmu, Kak? Saya sedih, Kak. Kurang ajar kalian ya. Kalian menuliskan seolah-olah Yesus durhaka. Sebenarnya Yesus nggak durhaka, Kak. Gimana ini? Jangan sedih, Kak Nora, jangan sedih. Ya, Yesus juga membangkitkan orang mati, mamanya nggak dibangkit-bangkitkan. Ini gimana Kalian yang ceritanya, Bu harus Darni? sedihkan. Karena nanti kalian mendatangi neraka semuanya. Itu. Di mana itu tertulis, Bu Darni? Ada Quran surat 19 ayat 71. Rahmu sudah Ngarang menetapkan kau. engkau mendatangi neraka. Itu. Ngarang, Kasihan banget. ngarang, Bu Kasihan Darni. sayang. Iya loh Nora, Yesus itu setelah sudah bangkit, dia kan sudah kembali ke keadaan yang sebenarnya, yaitu Saya tidak ilahinya. tanya dia udah bangkit Ya. keadaan yang seperti Nah, apa. Saya jadi nggak perlu loh Nora didatang-datangi. Enggak. jadi nggak perlu dijumpai orang tua. Iya, waktu kalau Yesus beda dengan kita, beda dengan kita Yesus. Apanya kau Nora? Kalau anak durhaka itu kita memaki orang tua kita berada di neraka kau, baru. Nah itu loh, durhaka kita seperti itu. Kalau Yesus dengan Maria itu Nora, sewaktu Maria itu melahirkan Yesus, Kalian pikir hanya saya tidak dipakai menangis, saya sudah rahimnya menangis sampai saya lap-lap ini, udah rahimnya bahasa untuk Inggris. sementara loh Nangis Nora, saya. Nora, Apa? Nora. Rahimnya Maria itu dipakai untuk melahirkan sang juru selamat hanya sementara. Iya. Kok kurang ajar? Hai, berbahagia dong Maria. Dia itu mendapat kesempatan melahirkan sang juru selamat itu. Bayangkan itu. Baik, ku pinjam dulu rahimmu ya untuk melahirkan juru selamat ya. Datang. Iya. Kau Tuhan, kau pakai rahim saya. Kau yang menciptakan rahim saya. Kau nggak bangga Nora? Kau nggak bangga? Kalau dipakailah rahimmu melahirkan, maaf, Nabi. Kalau Kau nggak Nabi bangga? saya terima masalahnya yang dilahirkan Ya bisa udah, melahirkan kenapa jadi kau Tuhan. menghina, mengejek-ngejek Maria, mengejek Yesus? Masalahnya yang kalian imani di situ yang dilahirkan Apa? Bunda Maria Tuhan. Kalau Nabi Memang. Ya memang ia akan melahirkan. Kenapa kalian yang sewot kalau Maria melahirkan Tuhan kami, juru selamat? Kenapa kalian ribut? Iya dong. Ya kalau kami, Tuhan kami pernah dilahirkan. Kalian pun ada ayatnya. Assalamualaikum. Allah kalian itu jahir katanya. Jahir itu apa artinya? Tampak, yang nampak. Ada ayatnya kalian. Quran surat Hadid 3. Allah yang jahir katanya. Zohir. Nah, Zohir. Zohir, itu artinya apa? Tampak, yang nampak. Di mana Zohir itu artinya tampak? Ya kau ayolah tengoklah Google apa arti jahir. Kau baca tengok ya. Kau belajar sama Google atau sama Pak Ustadz? Oke. Ya enggak, kau lah. Sekarang Quranmu kau nggak ngerti. Artinya Kenapa kau ada. lari-lari ke Bible? Oke, Al-Quranmu aja kau nggak tanya. tahu menjelaskan. Jelaskan dulu itu. Yuk. Sekarang saya tanya. Ada Jelaskan itu dulu. apakah artinya kelihatan berwujud? Ya iyalah, kelihatan berwujud lah. Kau Oke. ini tidak kau. Sekarang saya tanya. Apakah kamu punya akal? Ada akalku. Tunjukkan Pikiranku. wujud akal seperti apa. Pikiranku itu bisa aku Saya tidak tanya pikiran. Tunjukkan menjumlahkan akalmu barang seperti apa. daganganku. Itu dia. Itulah akalku. Tunjukkan akalmu, Bu Kak Derni, seperti apa akalmu? Akal Bukan ada. itu sekarang. Sekarang jahirnya sekarang. Apa arti jahir? Zohir itu bukan berarti dia berwujud. Jadi apa artinya jahir yang tampak? Apa artinya tampak? Zohir itu ada. Nah, tampak kan? Nampak dia kan? Berada kan? Siapa yang bilang Zohir itu nampak? Kelihatan? Siapa? Jadi Dari apanya artinya jahir? Tanya, jawab dulu, jawab. Zohir itu ada. Dia nyata. Ada. Nah, seperti begini. Sabar Kak Denny. Saya kasih contoh. Oh, Kak Denny punya akal. Kak Denny ada. Nyata, Kak Denny punya akal. Nah, sekarang tunjukkan. Bagaimana bentuk akal itu? Gak bisa kan? Kak Derni merasakan namanya angin. Angin itu nyata. Ada angin. Tapi bisa nggak Kak Derni melukiskan? Menjamah Bukan. angin gitu.
Bukan, bisa nggak Kak Derni itu menggambarkan bagaimana bentuk angin? Nggak Bisa bisa nggak? dong. Dirasakan, bisa dirasakan. Berarti zohir itu bukan berarti harus ada, itu bukan berarti harus kelihatan, Kak. Ini, Paham? aku baca dulu ya. Jahir berarti tampak, jelas, nyata, terang atau permukaan. Dalam konteks Islam, jahir merujuk pada segala sesuatu yang lahiriah, fisik atau terlihat, berlawanan dengan batin, jiwa, esoteris. Jahir Oke, juga sekarang- merupakan salah satu dari Asmaul Husna, Al-Jahir, yang Oke. bermakna Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi atas segala Sabar. sesuatu. Sudah, Nyata. Sudah, Ah, itu deh. sudah. Berarti begini. Sekarang begini. Allah itu ada. Nyata. Dari mana kamu tahu? Kamu lihat dari ciptaannya. Ini nyata kan ciptaannya? Iya. Berarti Allah itu Iya. ada kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana bentuk Allah? Sabar. Bagaimana bentuk Allah? Nah, bisa kami selesai. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena makhluk itu yang nyata. Paham? Iya. Nah, makhluk itu adalah ciptaan. Allah yang menciptakan makhluk, tidak mungkin Allah bisa disamakan dengan makhluk. Jadi zahir itu apa? Nyata, iya betul. Berupa fisik. Fisiknya apa? Fisik di mana Allah itu salah satu sifatnya adalah Maha Pencipta. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nyata, langit dan bumi diciptakannya. Inilah bentuk nyata zahirnya. Melalui Bukan apa berarti- kalian tahu diciptakan alam semesta ini? Melalui apa? Allah berfirman. Salah satu sifat Allah adalah berfirman. Di mana kalian tahu Allah itu berfirman? Kepada siapa pernah Allah itu berbicara? Ya, kau jelaskanlah yang nyata itu tadi. Kan kalian Kun bilang nyata. fayakun. Firman Kalau Tuhan. di Kristen betul-betul nyata Allah kami, Elohim kami, karena Dia menyatakan diri udah, kepada izin, para nabi. Izin, ada Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi Akan Bang Jibril Assalamualaikum jelaskan warahmatullahi bentuk zohir atau apa. Bang Jibril dipaparkan. Gimana Bu Dani tadi barusan baca Aku data tadi dari mau mana main tuh? sama Nora, janganlah. Aku nggak suka main sama laki-laki. Enggak, coba dibaca tadi Bu Dani. Quran surat Bu Darni. Al-Hadid. Hanya bagian data, Bang Jibril bagian Oke data. ya. Bu Ini Dani dia. barusan baca apa tuh? Coba Jahir, diulang. atau dalam kurung Arab, ya, berarti tampak, koma, jelas, koma, nyata, koma, terang, koma, atau permukaan. Terus? Itu dalam konteks Islam, jahir merujuk pada segala sesuatu yang lahiriah, fisik Terus? atau terlihat, berlawanan dengan batin, dalam kurung jiwa, esoteris, tutup kurung. Jahir juga merupakan salah satu dari Asmaul Husna atau Al-Jahir dalam kurung, yang bermakna Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi di atas segala sesuatu. diulang. Allah Maha. Ya, Allah Maha Nyata atau Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Udah dibaca rupanya. Iyalah, Jadi yang zahir di situ maksudnya nyata, nyata. Itulah Iya. di versi kalian ya kan? Nggak apa-apa. Iya. Kalau kami di versi kami nyata itu jelas keberadaannya melalui para nabi, ditulis di dalam Taurat. Maka kami tahu betul ada keberadaan Elohim itu. Maksudku di Al-Quran, bagaimana caranya Allah itu berbicara kepada Nabi? Di mana datanya? Maka kalian Asy'ara- tahu ada Asy- Allah itu gitu. Asy'ara ayat 51. Bentar Apa- ya. apa katanya? Saya di sini saya. Ini udah 4 kali gue tunjukin ayat ini Mbak Udarni. Bentar Iya. ya. Nih. Udah ini pasti inget nih. Udah 4 kali nih, udah mau kelima nih. Saya tunjukin. Lupa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Ini belakang tabirnya ada footnote ini. Maksudnya di belakang tabirnya apa sih? Maksud di belakang tabir artinya ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ini Bu Dani selalu bawa nih. Wah, Nabi Musa kau ini ngelihat pohon-pohon. Nah, ini maksudnya jadi tabir. Dari balik pohon, dari Itu Bang. Nah, dari Apa balik tadi? pohon. kenapa? Surah apa tadi? Asy'ara.
Asyura ayat 51. Asyura. Asyura Karena ya. ada Asyura ayat 51. Asyura. Atau dengan mengutus seorang utusan, maksudnya malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi di Al-Quran, Bu Darni, dikasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya, itu berkomunikasi dengan tiga cara. Satu, perantara wahyu. Perantara wahyu ini berarti firmannya itu ada di hati nabi-nabinya. Di belakang tabir tadi, kalau Bu Darni tahu, ada nabi-nabi sebelum ini tiba-tiba suara Tuhan keluar dari api. Tahu nggak? Habis itu nabi Tahu. kenapa? Iya tahu. Musa. Habis itu Nabi Musa juga diceritakan di Al-Quran, di belakang pohon itu dijadiin tabir, atau dengan mengutus malaikat. Nah, jadi pencipta langit bumi beserta isinya itu kita nggak boleh tahu bentuknya, Bu Darni. Kenapa? Karena kalau kita tahu bentuknya, nanti ada berhalanya. Kalau ada berhalanya, apa bedanya dia dengan berhala-berhala lain? Bu Darni? Setelah ku dengarkan kok. Nah, sekarang aku tanya sama Bu Darni, simpelnya aja. Kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Ya memang nggak ada. Kenapa? Bapaknya Yesus mana ada berhala? Iya, kenapa? Itu roh. Dia yang roh. Iya, bentuknya. Nggak ada bentuknya. Nah, kenapa? Karena dia Tuhan yang benar. Betul nggak? Roh yang tak kelihatan. Nah, terus? Bukan. Kemana kau dong. bawa aku? Tanya aku Enggak, lagi. roh. Kalau roh itu, Ibu jangan bilang roh-roh aja. Rohnya ada bentuknya. Ada ayatnya. Ada ayatnya ini. Iya, rohnya itu ada bentuknya nggak? Ya enggak dong. Hanya dituliskan Elohim itu roh. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau bapaknya Yesus ada berhala, apa bedanya dia dengan berhala-berhala yang lain? Betul nggak? Ini anaknya aja dijadiin berhala. Wujudnya lah Yesus, gitu dia. Ya, Ibu Darni jadiin berhala Ibrani, kan? ada ayatnya Ibrani 1 ayat 3. Ya, Bu Darni jadiin begitu berhala kan? kami. Iya, Ya, nggak apa-apa, iya. Bu Kalian Darni bilang jadiin berhala kan? Kami nggak bilang berhala. Kok berhala? Lah, berhala itu apa sih, Bu Darni? Yesus kan nyata datang dari surga. Iya, tapi yang digantung-gantung itu apaan? Yang digantung mana? Yang digantung-gantung di gereja? Nggak ada, di gereja kami bersih, nggak ada. Oh, ya udah, mayoritas Kristen. Bu Darni Nggak udah tahu aku, minoritas, itu- udah minoritas di Indonesia, minoritas di Kristen lagi. Nggak apa-apa. Bukan melihat kebanyaknya. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir 2 juta, yang selamat hanya 2. Dari mana itu datanya 2 juta? Jangan ngarang. Ada, ya bacalah perbudakan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Nggak Mesir. disebut berapanya. 2 yang tinggal, semuanya Iya, tapi nggak, mati ya di tapi tengah nggak jalan. disebut 2 jutanya. Masa Ada. 2 juta nyebrang laut? Ada loh, semua Iya, di penduduk bangsa Israel itu ada datanya, kita baca. Coba. Oke, kulihat dulu ya. Berapa? Lah, dia jumlah? Google. Iya dong, jumlah. Cari Alkitab susah nyarinya. Oke, Berapa? siap. Udah salah. Berapa jumlah bangsa Israel keluar 600.000 tuh tulisannya. Mesir. Oke, Tuh mana? tulisannya. Berdasarkan catatan Alkitab Keluaran 12:37, jumlah orang Iya. Israel yang keluar dari Mesir Dewasa. sekitar 600.000. Dengar dulu nih. Menurut catatan Alkitab, Jika Keluaran menghitung total 12 populasi ayat bersama 37, wanita, anak-anak, dan jumlah orang asing bangsa yang ikut, Israel yang keluar jumlah dari Mesir keseluruhan mencapai lebih sekitar dari 2 juta. 600.000 laki-laki Nah, dewasa. Nggak ditulis kan 2 jutanya? Jibril tunggu dulu, ini hanya laki-laki dewasa. Iya. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bayangkan istri-istrinya ini berapa? 600 tambah 600. Iya, berarti 600.000 kali 2 aja, 1.200.000. Berapa 600 tambah Anak-anaknya 600? 800.000, 2 juta. Oke. Enggak, tapi Kali 2 jutanya nggak anak-anaknya, disebutin kali kan, yang Bu? tua-tua nggak kau hitung. Iya. Nah, itu
Tapi Tunggu 2 dulu. jutanya nggak disebutin kan? Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jika menghitung total seluruh populasi termasuk wanita-wanita, anak-anak dan orang tua, diperkirakan jumlah mereka mencapai 1 hingga 2 juta jiwa atau lebih. Gitu ya. Nah, yang berarti selamat nggak ditulis, sisanya kan? 2. Yang selamat 2. Maksud tunggu dulu. Kan tadi Iya. kau bilang Advent ini sudah paling kecil di Kristen, minoritas lagi. Kayak entah apalah kan kau bilang tadi loh. Kita ke situnya larinya. Oke. 2 jutanya ada nggak tertulis? 2 jutanya ada nggak tertulis Kak Derni? Nggak tertulis. 600 ribu Tertulis. ditulisnya. Ah. 600 Yang itu ribu yang ditulis laki-laki hanya ditulisnya. laki-laki dewasa. Oke. Ini ada rujukannya. Tunggu ya. Ada keluaran Laki-laki dewasa 1237. 600 orang usia 20 Iya, tahun keluaran ke atas. 1237, 600 Sensus. ribu. Tunggu dulu. Sensus di Sinai beberapa bulan setelah keluar tercatat 603,550. Dibilang di sini keluar di laki-laki sono. dewasa. Konteks itu Jibril juga. jangan ketawa. Begitu Nggak juga apa-apa. loh Jibril. Enggak, iya kan saya bilang tadi keluar di sono. Sama aja. Itu. 600 ribu laki-lakinya di keluaran 1237. sama Laki-laki bilangan saja, 146. belum wanita ya, belum anak-anak, Iya. belum remaja, belum Iya. belum yang tua-tua, belum perempuan, belum Iya, lanjut kita usia. balik Banyak. kita balik lagi ke bapaknya Yesus Oke, tadi. lanjut. Kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Kenapa Bapak Yesus? Karena dikatakan di dalam perjanjian lama dan baru, Bapak itu Elohim itu roh yang tak tampak. Itu dia. Bentuknya gimana? Tahu Tidak ada jawabannya. bentuknya. Karena karena itu adalah Tuhan yang benar. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa didengar, Iya. rupanya pun tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang benar. Rupanya tak bisa dilihat. Ya, Nih udah, ada ayat yang benar itu. dalilnya. Nih. Bentar ya. Mana itu ya? Yohanes berapa itu ya? Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Oh, bukan itu. Elohim itu roh katanya. Ada sabar. Aku nggak iya. penghafal Bible loh. Ini Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam Iya, roh bentuknya dan gimana? kebenaran. Yesus Bentuk roh? mengatakan, akulah kebenaran. Iya, semua nabi bilang kayak gitu. Enggak, roh ini bentuknya gimana? Mana dikatakan Nabi, akulah kebenaran, mana? Yasin Katanya. 34. Berapa? Yasin 34. Apa itu? Yasin. Surah Yasin ayat 3 sampai 4. Apa isinya? Yasin 34. Apa itu katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Indonesianya aja lah. Sesungguhnya Iyalah, translate. kamu adalah seorang dari rasul-rasul, berarti Nabi Muhammad. Yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau Bu Darmin bilang Yesus itu jalan Itu yang siapa lurus, yang bilang itu? Adakah Nabi Muhammad ngomong akulah kebenaran? Ada itu kan katanya itu. Aduh. Ini kan katanya. Coba Ini kata ulang. Allah. Ini kata Allah. Hah? Sesungguhnya Kata Allah? ini kata Allah. Al-Qur'an itu kata-kata Allah. Bu Darmi, Allah bilang sesungguhnya kamu bilang sama Nabi Muhammad salah seorang dari rasul yang ada di atas jalan yang lurus. Nah, Tapi jadi nggak kalau Bu pernah Darni Allah berbicara kepada Tuhan Bu Nabi Darni ini Muhammad. jalanan, Nabi ku di atasnya. Bang Jibril, di mana datanya? Di mana datanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Mana? Kan tadi udah dibilangin Asy'ara nomor 51 Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan nabinya itu dengan 3 cara. 1 dengan firman wahyu di dalam dada. 2 di belakang tabir. 3 mengutus malaikat. Mereka Jibril salah satu. Paham nggak? Iya, contoh seperti Musa. Musa kan langsung Elohim itu menyatakan dirinya kepada Musa di dalam bentuk api. Muhammad Nggak ada gimana saksi ya? caranya Allah Nggak ada itu saksi itu datang ya? kepada Itu dia, nggak gitu, ada Mas saksi Bro. ya? Itu nggak ada saksi ya? Gue pegang dulu nih. Kan Allah kan berkata berimanlah kepada Taurat. Tunggu. Bu Darni kan kejadian ini itu udah ke Musa Taurat nih. itu. Iya, udah ke Musa kan. Ini kita lagi ngomongin Musa dulu nih. Musa ketemu Tuhan di atas. Ada saksinya nggak? Ada saksinya. Ya Musa lah, dia kan nabi. Iya, ada saksinya nggak selain Musanya? Nggak ada. Iya, cuma Musa. Iya, nggak ada kan? Ya berarti Nabi Muhammad juga bisa kayak gitu dong? Nabi Muhammad.
Loh, kok standar ganda? Giliran Musa boleh, nggak ada saksi. Giliran Nabi gua nggak boleh. Oh, ya udah terserah lah kan iman kalian. Oh, nggak boleh gitu. Sorry. Ya, sorry. Lucu juga Aku melanggar. ini Budarni ya. Ya, kalian Nabi Islam, kami Kristen, kami begitulah ya kan. Kalian begitulah. Ya, silakan. Ya, nah Rasulullah menerima wahyu, mengaku menerima wahyu dan memberikan kami kitab Al-Quran sampai sekarang, Bu Darni, 14 abad. Coba ada satu aja salahnya Al-Quran, satu aja. Mau cari yang salah. Malah Al-Quran membenarkan paham nggak maksudnya apa Bu Darni? Iya, membenarkan. Nah, contoh ya, Bu Darni ada cerita Nabi Yusuf nggak di sana? Adalah dari kaminya datang dari Al-Quran, baru ada Al-Quran. Iya, oke. Nabi Yusuf di situ ngelawan siapa, Bu Darni? Tuhan nggak mau dia Bukan disuruh. dong. Bukan Joseph. Yusuf yang mananya? Yusuf yang di dalam ikan laut apa? Paus? Yang mana? Yusuf yang Yusuf mana putra ini? Yakub dan Rahel. Oh, si Yunus yang di dalam mulut ikan. Dalam Itu itu. Yunus. Bukan Yusuf. Yunus. Bu, yang saya tanya Yusuf. Oh, Bu Darni Yusuf cantik. yang di Mesir Nabi Yunus. menjadi raja, itu ya, itu. Nabi Yusuf. Iya. Nah, kenapa Nabi dia? Yusuf. Oh, yang mencintai istrinya Firaun itu. Ketangkap Oh, bukan di situ. mencintai. Yang, Enggak, tunggu dulu. Oke. Oh, Bu silakan. Darni bilang Nabi Yusuf musuhnya siapa? Nggak ada musuh, bukan. Tadi bukan. katanya Bukan yang Firaun itu. kan? Uh-uh. Firaun kan? Iya, Firaun. Salah. Nabi Yusuf itu 17 abad sebelum Masehi. 17 Iya, abad Nabi sebelum Yusuf itu Masehi. kan orang-orang Tunggu yang sebentar. dekat kepada Elohim. 17 abad sebelum Masehi, pemimpin Iya. Mesir itu belum namanya Firaun. Iya, maksudku Yusuf ini orang yang taat kepada Elohim. Iya, tapi di Kejadian Aduh. 3750 di kitab kalian lawannya Yusuf itu Firaun, sementara itu salah. Di Al-Quran, Nabi Yusuf diceritakan lagi, lawannya itu raja, bukan Firaun. Di Ya, situ Firaun Al-Quran itu kan membenarkan raja. ceritanya, Mana sih tapi kalau ini? membenarkan. Kan Firaun kan termasuk raja juga. Beda dong. Oh, kalau di Alkitab Yusuf melawan siapa dibuat di sini? Firaun, salah. Abad Oh, 17 Masehi. 17 abad sebelum Masehi, Raja Mesir itu belum disebut Fahroh atau Firaun. Abad ke-15 sebelum Masehi baru disebut Firaun. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.